Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 kelas A4 Administrasi Negara mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang beranggotakan Dena Alia Nabila dan Elsa Triana Afifah. Materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai dampak korupsi terhadap kemiskinan dan sosial masyarakat. Praktik-praktik korupsi ini sering kali terjadi di para pejabat tinggi di bidang politik, komersial, dan industri. Masalah korupsi ini perlu dimasukkan ke dalam penyebab akibat kemiskinan seperti utang, ketidakmampuan, keputusasaan mental, dan keputusasaan. Korupsi ini berdampak buruk pada berbagai bidang kehidupan manusia, terutama di bidang perekonomian. Secara umum, dampak korupsi dan hukumannya menurunkan tingkat investasi, di mana investor akan merasa khawatir jika menaruh investasi di negara dengan kasus korupsi yang banyak. Yang kedua, menciptakan kesenjangan sosial, di mana korupsi ini menyebabkan masyarakat miskin menjadi miskin dan koruptor menjadi kaya. Yang ketiga, menciptakan kemiskinan, di mana kemiskinan ini akan melahirkan banyak dampak buruk dan masalah sosial. Yang keempat, menciptakan budaya korupsi. Selanjutnya, hukuman bagi para pelaku korupsi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001, di mana yang berbunyi, setiap orang yang melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain akan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dampak korupsi terhadap kemiskinan dan sosial masyarakat. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Korupsi ini menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi, di mana kondisi ini dapat berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, dikarenakan kerugian para pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan dana korupsi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan dengan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, di mana rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah, yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya. Sulit diakses oleh masyarakat miskin, yang pada akhirnya masyarakat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan menciptakan lingkungan setan kemiskinan. Selanjutnya, meningkatnya angka kriminalitas. Korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan dengan rasionya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga bisa meningkat. Selanjutnya, solidaritas sosial semakin langka, di mana masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Yang terakhir yaitu demoralisasi, di mana masyarakat menjadi semakin individualitas, mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini? Dapat dimengerti oleh kita sendiri karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan antar masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, sedikit saran dari kelompok kami. Strategi pencegahan korupsi dapat dimulai dari sosialisasi, pemberitahuan kepada penyelenggara negara, PNS, dan masyarakat bahwa korupsi meskipun kecil bukan hal yang sifatnya permisif atau dapat ditoleransi. Jika dalam agama, perbuatan sekecil apapun seperti mencuri, maka harus dengan potong tangan. Maka perilaku koruptif juga seharusnya tidak dapat ditolerir karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan menciptakan kemiskinan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Jujur saya terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik, Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah terkenal karena inovasi, bertangan dingin melakukan perubahan, dan ia sempat diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award. Yang dianggap berintegritas pun, sedihnya, akhirnya terhisap pusaran korupsi juga.
memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup, seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun. Belum lama kita diguncang kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Memang melelahkan mengungkit kasus bansos ini, tapi terbukti sedikit lengah saja kasus ini sudah ngelantur tak jelas juntrungannya. Contohnya, nama-nama politikus yang muncul saat pengusutan KPK malah hilang dari dakwaan. Padahal korupsi bansos sempat mencuri perhatian besar-besaran, bahkan membuat wacana soal hukuman mati bagi koruptor mengemuka kembali. Dukungan sebagian orang terhadap hukuman mati adalah frustasi dan pegal hati, karena merasa hukuman yang ada tidak lagi memadai untuk membuat para koruptor itu mikir berkali-kali sebelum menggarong kekayaan negeri. Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang menjadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster juga sempat berikrar, jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Begitu katanya, seakan gagah dan bernyali. Padahal kita sama-sama tahu memangnya apa yang lebih dari hukuman mati. Bukan tanpa alasan, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun ini merosot jatuh di urutan 102, sama dengan Gambia, lebih rendah dari Timor Leste. Menko Polhukam Mahfud MD sendiri sempat bilang, itu karena maraknya pemotongan hukuman dari Mahkamah Agung kepada para koruptor yang kasasi. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Padahal tanpa dikorting pun, hukuman koruptor sudah ramah. ICW mencatat tren vonis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Itu bahkan masih lebih singkat dari masa kuliah mahasiswa kupu-kupu yang buru-buru. Korupsi malah kadung dianggap sebagai kebajikan. Masih ingat penghujung tahun lalu, Mahkamah Agung memotong masa tahanan kasus suap Fahmi Darmawansyah. Mahkamah Agung sepakat dengan argumen kuasa hukum Fahmi bahwa pemberian mobil seharga 427 juta rupiah dari Fahmi kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Hussein itu bukanlah suap, itu bentuk kedermawanan. Pemberian lain seperti tas merek Louis Vuitton, ada sepatu sendal merek Kenzo, ada uang ini, uang itu, bukan dipandang sebagai gratifikasi, tapi dianggap kemurahan hati. Bayangkan betapa ngerinya bila nanti batasan itu kabur, lalu setiap penyuap disebut sebagai dermawan. Sayangnya, pada hari-hari yang paling mematahkan hati ini, kita malah ditinggal pergi Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung yang harum namanya. Ia dikenal tegar, tegas, dan tanpa ampun tiap kali memeriksa kasus korupsi. Ia dikenal karena selalu melipat gandakan hukuman para koruptor yang mengajukan kasasi. Tidak mudah menjadi seorang Artijo di negara yang korupsinya sudah seperti jejaring laba-laba menyelinap hingga sudut-sudut rumah. Artijo sudah pergi, dan sebagaimana biasanya orang besar dan bermutu wafat, ia meninggalkan lubang yang besar. Kita bersedih, tapi tak bisa lama-lama. Bagi kamu, terutama anak muda yang belajar hukum, mungkin kini sibuk dirundung pertanyaan getir. Apa masih mungkin berjuang di jalur yang sudah demikian tercemar ini? Warisan terpenting Artijo adalah keyakinan bahwa menjadi orang berintegritas itu mungkin. Saya ingat salah satu pesan Pak Artijo saat saya berbincang dengannya 2 tahun yang lalu. Kata almarhum, jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur. Artijo memberi contoh betapa hukumlah yang semestinya intimidatif terhadap penyelewengan, bukan sebaliknya. Saya kutip sedikit lagi kata-kata almarhum. Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi dihidupkan. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan.